Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mega Lestari. Hari ini aku akan menceritakan kisah hikmah kehidupan, yaitu kisah tentang kisah nyata di Gaza. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, terima kasih banyak. Kalau misalnya ini adalah video pertama yang teman-teman nonton di channel ini, welcome. Aku upload video tentang kisah-kisah Islami setiap harinya. Jadi kalau teman-teman suka dengan salah satu kisah tersebut, please subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman jadi orang pertama yang tahu pas video aku di-upload. Oke, daripada penasaran, kita langsung aja ke ceritanya ya teman-teman. Kisah nyata di Gaza, Palestina, anaknya telah sembuh. Kisah nyata ini terjadi di Gaza, Palestina. Seorang bapak dengan 8 anak perempuan belum juga dikaruniai anak laki-laki. Beberapa saat kemudian, anak laki-laki lahir untuknya. Dia sangat bahagia, tetapi setelah berlalu beberapa tahun, tiba-tiba anak itu sakit mendadak. Trombosit darahnya turun drastis. Siapapun yang memukul anak itu, maka dia akan mengalami pembekuan darah. Tidak seorang pun mampu mengobati anak malang itu. Bapaknya memutuskan untuk membawanya ke Yordania. Dia pun diberi obat. Tapi setiap kali dilakukan pemeriksaan dan diberi obat, darahnya harus diperiksa dan diberi obat dengan dosis yang sesuai. Lalu keluarganya membawanya pulang ke Gaza dan obatnya itu tidak berpengaruh besar. Anak itu hanya duduk di rumah, bapak ibunya hanya bisa memandanginya dengan sedih dan prihatin. Apa yang menimpa anak kami, ya Rabbi? Sembuhkanlah putra kami. Anak ini pun terus berobat di Gaza. Beberapa saat sesudahnya, bapaknya memutuskan membawa anaknya ke sekolah. Dia menemui kepala sekolah dan menjelaskan keadaan anaknya. Dia meminta kepada kepala sekolah agar jangan sampai ada yang memukul anaknya sehingga darahnya tidak mengalami pembekuan. Sebelum bapak ini berpisah dengan kepala sekolah, dia melihat siswa-siswa di sekolah itu minum air bergaram dan di sisinya ada WC sekolah. Bapak ini mengelus dada melihat keadaan ini. Dia berkata kepada kepala sekolah, "Aku akan membawa galon air minum ke sekolah ini dan meletakkannya jauh dari WC." Bapak ini menepati janjinya. Setiap hari dia mengisi galon dengan air bersih dan dengan biaya pribadinya. Suatu malam bapak itu bermimpi didatangi 4 malaikat. Mereka meletakkan anaknya di atas meja seperti meja operasi. Mereka membedah perutnya. Bapak itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga dia terbangun. Istrinya terkejut, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Anakmu akan sembuh, insya Allah." Keesokan harinya bapak itu membawa anaknya untuk mengambil obat. Sebelum diberi obat, dilakukan pemeriksaan dan terjadilah sebuah mukjizat Allah. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada kenaikan trombosit pada darah anaknya ke arah yang normal. Dokter yang memeriksa terkejut bagaimana ini bisa terjadi, sungguh sesuatu yang aneh. Lantas dokter pun mengirimkan anak itu ke dokter yang lain. Mungkin dia yang salah dalam pemeriksaan. Dokter yang lain itu pun memeriksa dan dia lebih terkejut lagi. Apa yang dia lakukan? Katanya dalam hati, ternyata anak ini sembuh total. Apakah masih perlu diberi obat atau tidak? Para dokter itu pun lalu menghubungi dokter yang di Yordania. Mereka menjelaskan perkaranya seperti apa. Maka dia menjawab dengan penuh keyakinan, "Kita para dokter hanya bisa mengobati yang sakit, tetapi yang menyembuhkan tetap hanya Allah." Anak itu kemudian pulang ke rumah. Maka bapak ibunya pun bahagia karenanya. Jadi itu dia tadi ya teman-teman, kisah teladan kali ini. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah ini. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita dan semoga Allah menjadikan kita manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.